Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah mikrobiologi dan kali ini kita materinya tentang fungi atau jamur. Yang sebelumnya kita belajar tentang beberapa jenis mikroba ya, seperti, apa namanya, seperti bakteri, virus, dan kali ini kita belajar mengenai fungi, bahwa ada beberapa jenis fungi atau jamur yang mikroskopis, yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Oke, lanjut ya. Nah, jamur atau fungi itu masuk ke dalam divisi Mycota atau fungi. Nah, Mycota sendiri itu berasal dari kata "micus", artinya, apa namanya, bahasa Latinnya juga disebut sebagai fungi juga. Kemudian istilah-istilah yang kita kenal untuk menyebutkan kata-kata jamur ya, itu ada tiga tiga istilah. Yang pertama adalah mushroom. Mushroom itu adalah jamur yang kebanyakan ini menghasilkan badan buah besar. Jadi umumnya, mushroom ini bisa dikonsumsi atau bisa dimakan. Ini contohnya adalah jamur merang ya, seperti itu. Nah, kemudian istilah yang selanjutnya, istilah yang selanjutnya itu adalah mold. Mold itu adalah jamur yang berbentuk seperti benang-benang. Ini contohnya adalah jamur yang ada di dinding-dinding rumah. Jadi kalau dindingnya lembab itu suka ada hitam-hitam ya, itu adalah mold. Itu juga termasuk jamur ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga itu adalah kamir, yaitu adalah jamur yang bersel satu ya, mikroskopis, yang umumnya jamur-jamur ini itu dimanfaatkan untuk beberapa produk-produk kue ya dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi ada 3 istilah ternyata untuk menyebutkan jamur, mushroom, mold, atau kamir yang ketiga. Oke. Nah, jamur sendiri ya atau fungi ini merupakan, eukariotik yang mana, dia bisa berbentuk benang ataupun sel tunggal yang multiseluler atau bisa uniseluler. Oke. Nah, ciri-ciri jamur atau fungi ini adalah mereka tidak berklorofil, kemudian dinding selnya ini tersusun dari kitin dan belum ada diferensiasi jaringannya. Kemudian jamur juga bersifat kemoorganoheterotrof karena mereka ini memperoleh energi dari oksidasi senyawa organik dan kemudian jamur ini juga memerlukan oksigen untuk dia hidup dan sifatnya artinya adalah aerobik dan kemudian jamur ini biasanya habitatnya pada tempat yang lembab, kemudian cara hidupnya bisa bebas, atau bersimbiosis, saprofit, ataupun parasit. Oke, ini adalah morfologi jamur ya. Di sini, yang kita kenal ya cabang-cabang benangnya itu namanya miselium ya, kemudian dia ter apa, yang tersusun dari hifa atau filamen ya, yaitu benang-benang tunggal, yang nantinya dia ini bisa menyusun talus ya, sehingga membuat badan vegetatif. Ini jamur yang umumnya bisa dikonsumsi atau yang ya ada beberapa yang tidak bisa, tapi sebagian besar itu bisa. Nah, oke. Nah, hifa-hifa tadi atau filamen tadi ya, itu juga punya klasifikasi, yaitu berdasarkan fungsi dan juga bentuknya. Hifa, yang diklasifikasikan berdasarkan fungsi itu dibagi menjadi 2, yaitu ada hifa fertil dan hifa vegetatif. Hifa fertil itu adalah hifa yang dapat membentuk sel-sel reproduksi ataupun spora-spora. Nah, apabila hifa tersebut arah pertumbuhannya keluar dari media, itu disebut sebagai hifa udara. Nah, kalau hifa vegetatif itu adalah hifa yang fungsinya untuk menyerap makanan langsung dari substrat. Ya, jadi ada 2 ya berdasarkan fungsi, ada hifa fertil dan hifa vegetatif. Nah, berdasarkan bentuknya itu ada hifa yang tidak bersepta dan hifa yang bersepta. Hifa yang tidak bersepta ini merupakan ciri jamur yang termasuk Phycomycetes. Ya, biasanya ini selnya memanjang, bercabang-cabang dan terdiri dari sitoplasma ataupun banyak inti. Nah, kalau yang ini, yang hifa bersepta itu, eee, biasanya ada pada jamur tingkat tinggi ya gitu, yang membentuk badan buah. Oke. Kemudian untuk perkembangbiakan jamur, yang pertama dia bisa berkembang biak dengan cara seksual atau generatif dengan cara membentuk spora seksual dan juga bisa meleburkan gamet, atau sel seksual. Tipe kelamin pada
jamur ini itu ada kelamin, positif yaitu jantan, kita sebutnya, kelamin negatif yaitu betina. Nah, untuk proses reproduksi secara seksual ini dibagi menjadi tingkatan, yaitu plasmogami, dengan meleburkan 2 plasma sel, karyogami, meleburkan 2 inti haploid, kemudian dan meiosis. Oke. Tadi seksual, kemudian yang kedua secara aseksual atau secara vegetatif, yaitu dengan cara fragmentasi miselium ataupun talus dan kemudian bisa juga dengan membentuk spora aseksual. Nah, spora aseksual ini fungsinya adalah untuk menyebarkan spesies dalam jumlah yang besar, bisa dengan cara perantara angin ataupun air. Oke, 4 cara perkembangbiakan dengan fragmentasi talus ini ada 4, yaitu pembentukan tunas, ini biasa pada kamir, kemudian blastospora, kemudian artospora, dan chlamydospora. Oke, ini pada kamir ya, kemudian ini blastospora pada Candida albicans, kemudian selanjutnya oke, nah beberapa macam spora aseksual itu ada conidispora dan sporangiosspora. Conidispora itu merupakan conidium yang terbentuk di ujung ataupun sisi hifa, ya, di ujung ataupun di sisi hifa. Dan bila berukuran kecil, bersel satu kita sebut sebagai mikroconidium. Sebaliknya kalau conidiumnya itu ukurannya besar dan selnya banyak, itu disebut sebagai makroconidium. Kemudian kalau sporangiospora ini adalah spora bersel satu yang terbentuk dalam kantung. Yang kantungnya itu kita sebut sebagai sporangium. Dan di situ ada ujung hifa khususnya. Oke. Ini ya adalah spora aseksual, itu contohnya ada zoospora, apa, zoosporangium, kemudian, ada conidivore, kemudian kalau spora seksual itu contohnya basidiospora dan ascospora dan lain sebagainya. Nah, bentuk dan cara reproduksi jamur ini sangat beraneka ragam dan juga dapat digunakan sebagai dasar klasifikasi. Ya, contohnya dari, beberapa klasifikasi jamur seperti, Acromycetes yaitu jamur lendir seksual, kemudian ada Mycomycetes, jamur lendir sejati, kemudian ada Mycomycetes dan Eumycetes. Nah, Eumycetes ini terdiri dari 3 kelas yaitu Axiomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes. Nah, sistem tata nama jamur ini menggunakan nama binomial yang terdiri dari nama genus dan spesifik atau spesies dengan nama famili belakangnya itu adalah Aceae, kemudian nama ordonya belakangnya Ales, dan kelasnya belakangnya adalah Mycetes. Yang pertama Acrasiomycetes. Nah, jamur ini merupakan kelompok jamur lendir selular yang hidup bebas di dalam tanah dan biasanya terisolasi di tanah-tanah humus. Dan bentuk vegetatifnya itu berupa, sel berinti satu yang sifatnya amoeboid, yang disebut juga pseudoplasmodium. Untuk ciri-ciri, sel jamur Acromycetes ini, itu dia bisa bergerak di atas media padat, kemudian dia untuk cara makannya adalah fagositosis. Nah, selanjutnya adalah perkembangbiakan jamur Acrasiomycetes ini dimulai dengan perkecambahan spora, yang kemudian dia bisa memperbanyak diri dengan membentuk pseudoplasmodium dan selanjutnya akan bermigrasi dan juga akan membentuk badan buah dan akhirnya terbentuk sporokap yang menghasilkan spora kembali. Contohnya adalah Dictyostelium mucorrhoides, ya. Kemudian yang kedua adalah Myxomycetes. Di sini adalah merupakan jamur lendir sejati yang biasanya dapat ditemukan pada kayu yang, sudah terombak atau yang sudah lapuk ya, kemudian gugur-guguran daun, kulit kayu, dan beberapa jenis kayu. Nah, bentuk vegetatifnya itu disebut sebagai plasmodium. Nah, plasmodium ini merupakan massa sitoplasma yang intinya banyak dan tidak dibatasi oleh dinding sel yang kuat. Kemudian sel-selnya ini mempunyai gerakan amoeboid di atas substrat dan cara makannya dengan fagositosis. Oke, ini contohnya adalah, untuk perkembangbiakan jamur Myxomycetes sendiri itu dimulai dari sel vegetatif yang haploid, kemudian dia, hasil dari perkecambahan spora, kemudian dia mengadakan diri,
ya. Kemudian, sel diploid tersebut akan berkembang menjadi plasmodium dan selanjutnya membentuk badan buah yang disebut, sporangium dan kemudian menghasilkan spora haploid. Ini contohnya jamur Myxomycetes ya, ada Lycogala epidendrum dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah, kelompok, Phycomycetes ya, yang termasuk ke dalam jamur benang, yang mempunyai hifa tidak bersepta. Untuk sel vegetatifnya itu disebut sebagai Thallus, zoonocytic. Kemudian untuk, perkembangbiakannya yaitu dengan cara vegetatif ya, dengan bantuan hifa, kemudian juga bisa menghasilkan spora aseksual ya, sporangium, dan juga bisa berkembang biak secara generatif dengan spora seksual. Jadi bisa vegetatif dan juga generatif ya. Untuk, pembentukan spora itu bisa dibagi menjadi 2 yaitu oospora. Oospora ini adalah hasil peleburan antara gamet-gamet yang ukurannya tidak sama besarnya. Nah, kalau yang zigospora itu adalah hasil peleburan gamet yang, sama besarnya. Oke, ini adalah gambaran reproduksi aseksualnya menggunakan mitosis ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berdasarkan tipe sporanya itu dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Oomycetes, Zygomycetes. Oomycetes itu contohnya seperti Saprolegia sp, dan beberapa jenis, jamur lainnya yang umumnya ini bisa menyebabkan penyakit ya, patogen pada beberapa jenis tanaman. Kemudian yang kok masuk ke dalam kelompok Zygomycetes itu ada 3 ordo yaitu Mucorales, Entomotorales, dan Zoophalanges. Nah, ini juga beberapa jenis jamur ini itu ada yang digunakan untuk kepentingan, atau apa ya, bisa bermanfaat gitu ya. Seperti contohnya di sini Rhizopus nigricans dan Mucor sp ini digunakan untuk membantu produksi atau pembuatan jamur roti dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah Axomycetes. Nah, ciri-ciri jamur Axomycetes ini memiliki hifa bersepta dan tidak membentuk conidiofor. Untuk reproduksinya bisa secara seksual dengan membentuk akrospora, sedangkan yang aseksual itu bisa dengan membentuk conidium tunggal ya. Kemudian untuk pembentukan Ascospora ini bisa menggunakan 4 cara, yaitu konjugasi, pembelahan sel miselium, peleburan sel-sel kelamin, ataupun dari hifa sendiri ya, hifa-hifa, askogen yang timbul organ-organ tertentu yang mengandung inti rangkap. Oke, nah berdasarkan bentuknya itu bisa dibedakan menjadi 3 macam askus, yaitu Cleistocesium, yang askusnya ini bentuknya bulat, kasar, dan tidak mempunyai lubang khusus untuk jalan keluarnya spora. Sedangkan bentuk yang kedua adalah Perithecium, yaitu bentuknya ini bulat seperti labu, kemudian mempunyai osteol untuk jalan keluarnya spora. Kemudian bentuk askus yang ketiga adalah apotesium ya, bentuknya seperti cawan ataupun mangkuk. Oke. Nah, contoh jamur Actiomycetes yang penting adalah, genus Aspergillus dan Penicillium yang umumnya ini bisa menghasilkan pigmen warna hitam, coklat, merah, ataupun hijau. Nah, pigmen-pigmen ini itu digunakan untuk identifikasi jamur tersebut. Jadi, kita bisa mengidentifikasi jamur genus Aspergillus dan Penicillium itu dari pigmen warnanya. Warna hitam, coklat, merah, dan juga hijau. Jamur ini umumnya dapat merombak bahan organik seperti kayu, buah, kulit, dan sisa-sisa makanan. Contohnya seperti untuk beberapa spesies seperti Penicillium roqueforti itu bisa digunakan untuk flavor, untuk aroma. Kemudian untuk antibiotik juga Penicillium notatum dan beberapa jenis lainnya. Aspergillus wenti juga digunakan untuk fermentasi kecap. Kemudian, yang kelima adalah kelompok Basidiomycetes, yaitu adalah kelompok jamur yang memiliki ciri khusus, yaitu semua spesies yang masuk ke dalam kelompok ini memproduksi spora di dalam tubuh yang disebut sebagai basidium yang bentuknya seperti gada, tidak bersekat dan mengandung 4 basidiospora di ujungnya. Kemudian spora ini yang dihasilkan sifatnya adalah haploid ya. Kemudian untuk reproduksinya bisa secara seksual dengan konjugasi. Oke.
Nah, contohnya adalah Volvariella volvacea, ini adalah jamur merang yang biasanya tumbuh di tumpukan jerami. Oke, kemudian ini bentuknya seperti payung, bola, ataupun papan ya. Kemudian secara umum ada 4 bagian, yaitu tangkai tubuh, buah atau stipe, kemudian tudung, pileus, volva, dan juga bilah atau lamela. Nah, stipe ini ya, itu adalah massa miselium yang tumbuh tegak. Kemudian pileus itu adalah bagian yang ditopang oleh, stipe ya, bentuknya seperti tudung ya. Kemudian volva ini adalah sisa pembungkus yang terdapat di dasar tangkai, dan lamela adalah bagian bawah ya, berbentuk helaian. Oke. Kemudian ada polytricha, yaitu jamur kuping. Ini juga, jamur yang biasa dikonsumsi ya, biasa menempel pada kayu-kayuan yang sudah lapuk, ya bentuknya pipih, lekuk-lekuk ya, menyerupai daun telinga dan warnanya kecoklatan. Kemudian ada jamur shiitake atau Lentinus edodes, itu jamur yang biasa dikonsumsi juga ya, digunakan sebagai obat-obatan juga. Kemudian ada Pleurotus, yaitu jamur kayu atau jamur tiram. Kemudian ada Amanita muscaria, ini adalah jamur yang, tidak bisa dikonsumsi, tapi jamur ini bisa menghasilkan racun muskarin yang biasanya ini bisa menarik perhatian lalat, tapi juga bisa membunuhnya, gitu ya. Nah, kemudian kelompok yang selanjutnya, kelompok keenam adalah Deuteromycetes atau di sini jamur tidak sempurna, yang di mana jamurnya ini tidak memiliki atau tidak diketahui fase seksualnya. Kemudian untuk reproduksinya itu berupa aseksual dengan spora vegetatif. Kemudian untuk ciri-cirinya saprofit hidupnya ya, sifatnya saprofit ataupun parasit. Kemudian memiliki hifa yang bersekat, dan juga kebanyakan, kelompok ini adalah mikroskopis. Contohnya pada Aspergillus, Penicillium, dan lain sebagainya. Ini ya contohnya Aspergillus sp. Kemudian untuk mengidentifikasi jamur, nah identifikasi ini bisa kita lakukan dengan cara, morfologi atau berdasarkan sifat morfologi ataupun fisiologinya. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan, adalah, dalam identifikasi jamur ini ya secara morfologi, yang pertama adalah tipe hifa. Kita harus cek dulu tipe hifanya bersepta atau tidak, kemudian warna atau tidak. Kemudian yang kedua selain hifa adalah spora. Sporanya, berupa apa? Kalau seksual berupa oospora, ziggospora, atau apa? Kalau aseksual berupa apa? Spongariospora, conidia, atau oidia, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga berdasarkan tipe badan buah, bentuk, ukuran, warna, letak spora, ataupun konidi. Yang keempat adalah bentuk sporangiofornya. Kemudian yang kelima adalah bentuk khususnya, adakah atau tidak. Ini untuk mengidentifikasi jamur. Kemudian, nah, ini adalah yang mikroskopis. Ini seluruhnya mikroskopis ya untuk kamir. Kamir atau yeast ini adalah jamur bersel satu yang mikroskopis, tidak berflagela. Dan, ini merupakan, genus ini itu membentuk filamen atau pseudomycelium. Untuk cara hidupnya, dia bisa saprofit atau bisa parasit. Nah, kamir ini hidup bisa di dalam tanah, debu, udara, nektar bunga, di bagian serangga, ataupun lain sebagainya. Dan untuk bentuknya bisa bulat, elips, batang, silindris, seperti buah jeruk, sosis, dan lain sebagainya. Oke, nah kamir ini yang paling umum digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae yang dimanfaatkan untuk memproduksi pembuatan anggur, roti, tape, dan juga bir, ya ini dalam bentuk ragi. Kemudian ada Saccharomyces cerevisiae ini itu bisa mengkonversi karbohidrat menjadi karbon dioksida dan juga alkohol melalui proses fermentasi gitu ya. Jadi hasilnya adalah alkohol nanti ya, gitu. Kemudian, ini merupakan organisme yang penting untuk, atau digunakan sebagai bahan penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai biologi sel, eukariotik, dan juga biologi manusia. Oke. Contoh yang lain itu adalah Candida albicans. Ini adalah, contoh jamur yang, menyebabkan atau yang patogen, yang bisa menyebabkan penyakit, yang bisa menginfeksi pada beberapa
pada manusia ya, di mana ini bisa hidup di area rongga mulut, saluran pencernaan, vagina, kulit, serta beberapa area yang lain. Kemudian ini bisa menyebabkan penyakit infeksi antara lain infeksi saluran kencing, infeksi jamur vagina, infeksi rongga mulut, infeksi jamur di kulit. Nah, selanjutnya untuk perkembangbiakan sel kamir. Nah, perkembangbiakan sel kamir ini dapat terjadi secara vegetatif maupun generatif. Secara vegetatif atau aseksual itu dengan cara 3 cara, yaitu dengan cara tunas, pembelahan sel, ataupun pembentukan spora aseksual. Sedangkan secara generatif itu dengan cara konjugasi. Nah, ada 3 macam cara konjugasi, yaitu konjugasi isogami, konjugasi heterogami, dan konjugasi askospora. Oke, nah untuk identifikasi kamir ini harus memperhatikan beberapa hal seperti ada tidaknya askospora atau ada bagian, pembentuknya atau tidak ya, kemudian bentuk, warna, dan ukuran selnya, kemudian cara reproduksi aseksualnya, kemudian ada tidaknya filamen, kemudian pertumbuhan dalam medium dan juga warna koloni, kemudian sifat-sifat fisiologinya dan lain sebagainya. Itu adalah cara kita untuk mengidentifikasi kamir. Nah, ini ada beberapa diskusi yang harus kalian kerjakan ya. Ada 3 poin. Yang pertama adalah, berikan contoh jamur yang, dia bersifat, menguntungkan dan juga ada yang bersifat merugikan dan tolong dilengkapi ya, namanya, kemudian sebabnya bagaimana, kemudian bentuk-bentuk mikroskopis dari kamir, kemudian contoh lain dari kamir dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu aja materi yang Ibu sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Ibu tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.